Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat belajar Islam sekalian, berjumpa kembali dengan saya Baihaqi dalam sesi belajar tahsin ya. Pada kesempatan kali ini, setelah sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang Al-Fatihah ya, surat yang kita sudah belajar bersama tahsinnya. Di kesempatan kali ini kita akan masuk ke surat berikutnya. Seperti yang kita sebutkan, kita ada surat-surat pendek yang akan kita belajar. Tentu tidak semua surat di Quran ya, karena kita hanya memberikan fokus pada surat-surat pendek dan surat Al-Fatihah ini untuk menjadi pembelajaran awal. Selebihnya, sahabat sekalian harus banyak praktek ya, harus diperbanyak bacaan Qurannya, karena membaca Quran ini sebagaimana dulu kita belajar berbicara ya. Semakin sering, maka kita akan semakin terbiasa dan semakin benar bacaan kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke surat Al-Ikhlas ya. Surat pendek dan termasuk surat favorit kita ketika sholat ya. Nah, di surat Al-Ikhlas seperti di video sebelumnya ya, di materi surat Al-Fatihah sama, fokus kita akan kita perhatikan pada panjang pendek, kemudian pada kesalahan-kesalahan yang masuk kesalahan kecil ya, yang kita akan perhatikan dan kita latih supaya itu tidak terulang lagi pada bacaan kita. Kenapa kita pilih surat-surat pendek ini? Pertama, ini surat yang paling sering kita baca di sholat ya, setelah Al-Fatihah tentu. Kalau Al-Fatihah wajib kita baca ya. Yang kedua, ini adalah surat yang paling banyak sering terjadi kesalahan. Kenapa? Karena biasanya hafalannya itu dibangun bukan dari cara menghafal yang benar. Artinya bukan dari membaca dulu, kemudian dibetulkan bacaannya, baru kemudian dihafalkan. Tapi seringnya hafalan di 3 surat terakhir terutama, itu seringnya terjadi karena kita sering mendengar imam di kampung tempat kita tinggal dulu kecil gitu, atau guru-guru kita TPA dulu. Pokoknya sudah terbangun begitu aja, atau orang tua kita di rumah, atau mungkin siapapun yang sering kita dengar. Nah, kadang kalau yang sering kita dengar adalah imam-imam yang memang cenderung banyak salahnya, nah kadang hafalan yang terbangun di kita biasanya juga masih salah ya. Maka kemudian perlu sering-sering kita perhatikan dan perlu kita benarkan. Baik, kita masuk ke suratnya. Seperti biasa, saya akan bacakan terlebih dahulu satu surat full, kemudian coba kita akan perhatikan ayat per ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kita masuk sekarang ya ke ayat per ayat ya. Ta'awud dan basmalah kita skip, kita lewati karena sudah kita tuntaskan di bahasan surat Al-Fatihah. Sekarang kita langsung masuk ke surat Al-Ikhlasnya. Qul huwallahu ahad. Nah, di sini huruf tebalnya apa saja? Ada huruf qaf, kemudian ada harful jalalah. Allah itu kalau dia dibaca yang harokat sebelumnya fathah, maka dia sifatnya akan menebal, seperti menebal. Allah, begitu ya. Kecuali kalau dia nanti harokat sebelumnya kasroh, maka jadi tipis. Billah, lillah ya. Tapi kalau sebelumnya fathah atau dhammah, maka dia pasti akan terbaca tebal, begitu ya. Harful jalalah, nama Allah Ta'ala. Maka kemudian karena huwa, wa-nya tipis ya, pengucapan wa itu dari maju dulu ya sahabat sekalian. Wa ya. Qul huwallahu ya. Walaupun ini nanti silahkan dipraktikkan ya. Yang penting sahabat sekalian, usahakan wa-nya jangan sampai ikut ketebalnya Allah ya, jangan sampai ikut tebalnya harful jalalah. Jadi bukan qul huwallah, kadang begitu seringnya. Tapi ditipiskan dulu karena huruf wa sifatnya tipis. Qul, lam tipis ya, maka ketika ku tebal, huruf qaf, qa, qi, ku tebal, ketemu lam, maka begitu dia masuk ke lam, walaupun lamnya di sini dia sukun atau hurufnya mati, maka tetap kita sempurnakan tipisnya.
Qul. Ditarik lagi bibirnya. Qul. Ya. Huwallahu ahad. Nah, wa-nya juga begitu ya. Jadi kita coba biasakan menarik-narik atau menyenggirkan bibir kita. Ya nggak jadi masalah ya. Dibiasakan terus, nanti insya Allah kita akan mudah ya. Dan sekali lagi ini semangat untuk memperbaiki adab kita terhadap Al-Quran ya. Semangatnya di situ. Semakin baik maka tentu pahalanya pun akan semakin besar insya Allah. Qul huwallahu ahad. Jadi wa-nya pun terdengar jelas tipisnya, tidak ikut tebalnya huruf jalalah. Bukan huwallah. Seringnya begitu. Yang terjadi kesalahan sering di situ. Oke, itu ayat yang pertama. Kemudian masuk ke ayat kedua pun sama. Allahus Samad. Allahu. Jadi bukan langsung ke harful jalalahnya, tapi awali dari cengiran dulu. Allahus Samad. Langsung tarik lagi. Karena huruf mim dan huruf dal keduanya adalah huruf tipis, ya. Allah kemudian huruf shad itu masuk kategori tebal. Allahus Samad. Langsung tipis. Ya. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Ya. Kemudian masuk ayat berikutnya. Lam yalid wa lam yulad. Ini tipis semua ya, maka tidak ada yang ditebalkan. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Gitu ya. Cara qalqalah ya, memantulkan huruf dal pun sama. Karena dal hurufnya tipis, maka begitu berhenti dia menjadi qalqalah itu pun tetap tipisnya seperti itu ya. Lam yalid. Jadi tidak ditebalkan. Wa lam yulad. Tetap tipis. Ya. Wa lam yakul kaf tipis ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu ya. Insyaallah kalau surat Al-Ikhlas secara panjang pendek mayoritas sudah benar. Tinggal yang perlu kita perhatikan adalah masalah makharijul huruf kita, dan tadi kita sempurnakan dengan masalah tebal tipisnya huruf dan masalah dengung atau tidaknya. Tapi insyaallah seperti itu proses pembenaran kita di surat Al-Ikhlas. Bisa dipahami ya? Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.